Oke teman-teman, di video kali ini adalah edisi baru dari kontenku, yaitu aku akan menceritakan cerita horor selama pendakian. Entah itu ceritaku ataupun cerita dari kalian. Jadi kalian jika memiliki cerita horor atau mistis yang menurut kalian menarik, kalian bisa langsung DM aja ke Instagram aku untuk kronologi dan ceritanya. Nanti siapa tahu kalau ada waktu aku akan menceritakannya dan siapa tahu juga bisa jadi konten. Oke teman-teman, ini sebenarnya adalah konten gabut selagi kita ada di tenda. Akhirnya kita memutuskan untuk menceritakan cerita horor kita kemarin waktu perjalanan menuju ke Gunung Arjuno. Jadi sebenarnya konten ini kan kita shoot saat kita ingin ke Bulirang. Jadi otomatis beda waktu teman-teman. Makanya kita berani untuk menceritakan. Walaupun ujung-ujungnya kita tetap bercerita di Lembah Lengkehan. Yang notabene-nya masih lokasi Arjuno dan juga Bulirang. Jadi agak-agak creepy gitu. Dan di sini aku hanya menceritakan menurut apa yang aku dan teman-temanku rasakan. Jadi di sini tidak ada tambahan dari opini manapun. Dan kebetulan sekali waktu kita menceritakan ini kita berada di Kehan itu bertepatan pada malam Jumat Kliwon teman-teman. Jadi vibe horornya makin dapet. Oh iya, sebenarnya waktu kita di Lengkehan ini, waktu shoot ini, malamnya kita ada kejadian juga sih. Oke teman-teman, sekarang kita berada di Gunung Arjuno. Tepatnya kita sekarang sudah di Lembah Lengkehan ya Mas ya. Ya, Dan kebetulan sekarang ini Kamis malam Jumat dan kebetulan malam Jumat Kliwon teman-teman. sekarang ini tanggal 9 Oktober bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Nah, di sini kita malah bertujuan untuk menceritakan kisah kita kemarin. Tanggal berapa ya Mas? Kalau nggak salah yang pendakian kemarin itu tanggal 18-19 Oktober. Agustus. September. Iya, September kan. Jadi belum genap sebulan. Kita udah naik lagi ke sini. Iya. Nah, di sini kita mau menceritakan pengalaman horor kita kemarin ya. Padahal kemarin itu harinya bukan yang aneh-aneh gitu. Ya. Kemarin kan. Jadi awalnya gimana? Yang kayaknya yang lebih gimana ya? Yang lebih kerasa itu kayaknya kamu dulu ini. Untuk awal. Kalau untuk aku, untuk di trekking aku kurang sih ngerasa. Cuman kerasanya itu waktu sampai tanjakan akar, posisinya di bawah Lembah Lengkehan. Itu aku ngerasa tuh di belakangnya Mas Fendi. Dan yang lihat bukan aku doang. Aku ngelihatnya sama Mas Baim. Itu ngelihat itu ada sosok hitam. Ukurannya semanusia. Itu ngikutin di belakang Mas Fendi. Nah terus sosok itu hilang ketika batas vegetasi pohon-pohonnya itu ya. Oh yang mau sini, mau Lengkehan. Iya, sampai situ dia udah hilang. Nah terus yang kurasain lagi itu waktu kita tidur. Oh iya. Ngerasa aku juga ngerasa sebenarnya. Tenda kita kan yang ini yang pertama ya. Iya. Yang orang jalan muter. Nah kalau nggak masing-masing kayak ya. Kalau aku sih ngerasa ada yang jalan, cuman dia tuh di tendanya satunya, di tenda satunya. Di tenda Mas Baim. Di jauh dia. Perasaan tuh. Jadi kan kemarin kita di Arjuna itu kita berempat dan kita bawa 2 tenda. Nah yang pertama tenda ini itu kita 3 orang. Aku, Mas Fendi, sama Aji. Nah terus 1 tenda lagi itu Mas Baim sendiri. Karena ukurannya kecil jadi nggak cukup, kalau kayaknya berdua ngepas banget nih waktu itu ya. Betul. Nah terus yang kurasain yang pertama itu tenda kita itu rasanya kayak diputerin. Tapi masalahnya tenda kita kan posisinya kayak di gini loh teman-teman, di gundukan atas gitu loh intinya. Nah kalau misalkan orang ini muter, otomatis kan dia muter naik turun itunya, paham kan? Gundukannya itu. Nah itu aku gak logisnya di situ. Yang pertama. Yang kedua aku ngerasa itu sempat ada orang nginjek kayak jalan tapi kenceng, nginjek kayak dibung gitu, paham gak? Kayak gitu. Dek dia gitu kayaknya. Cuman 2 kali. Dek gitu doang. Nah terus yang terakhir kan waktu kita tidur itu emang posisinya anginnya kenceng ya Mas ya. Kenceng banget itu. Nah anginnya ini kan kenceng. Terus tuh rasanya tenda ini tuh rasanya kayak di. Ya aku juga itu. Iya kan. Itu juga itu cuman kerasaku di tenda yang satunya. Kerasaku tenda kita. Karena aku kok kerasa di sana kok suaranya
ada apa di sana ya? Kok ada yang main-main gitu. Iya. Kan kebetulan kita itu pakai tenda, Flysheet. pakai flysheet juga. Mm-mm. Nah kebetulan kok kayaknya gerak-gerak flysheetnya itu beda Mm-mm. gitu loh. Kayak ada yang mainin gitu. Iya, soalnya suaranya kayak gitu. Nah, Kayak gitu, sumpah. Gila, berhenti banget aku. Langsung. kemarin agak ini ya terus itu. Terus apa lagi mas? Kalau aku ngerasanya tenda itu kan kayak dilus-lus kan. Hmm. Nah habis itu paginya kita turun dari Arjuno, ngecek dong aku lihat rupanya nggak ada ranting ataupun daun. Kan sebelah tenda kita memang ada tanaman edelweiss yang lumayan gede, dan kita kan sempat nali flysheet kita ke edelweissnya kan, ke batangnya yang gede. Aku dalam pikiranku waktu malam itu edelweissnya yang kena tenda kan. Rupanya pas turun dari Arjuno jaraknya ada loh kalau 1 meter. Iya. Mungkin angin mungkin ya bisa jadi. Ya, Kita mungkin- positif tinggi saja. Iya, mungkin positif. Karena waktu itu angin kan kencang juga. Yang ini kencang juga. Terus apa lagi ya? Untuk Mas Baim sendiri kan juga sensitif kan orangnya. Nah, untuk Mas Baim, beliau itu ngerasa, katanya ya, dia itu ngelihat pas di Khofifah 1, di situ kayak ada orang gede. Oh ya. Ya di antara pohon-pohon situ. Kalau Mas Baimnya bilangnya kayak gitu. Tapi dia nggak cerita nggak sih maksudnya yang di belakang gitu. Ngomong-ngomong ke aku juga. Oh, dia. Aku ngomong, Mas Baim ngomong, terus aku ngomong. Loh, Mas aku lihat juga, aku gitu. Nah, terus ada lagi, ini Mas Baim, pas kita summit Arjuno, ini ada kok, ini ada dokumentasinya. Kita itu ngambil berry. Nah, pas kita ngambil berry, gila merinding aku langsung kan. Di 2 pohon di belakang beri-beri itu ada Mbak. Oh ya oke. Iya. Karena waktu itu kita trekkingnya nih. merinding banget aku langsung. Kita waktu itu trekkingnya kalau nggak salah mulai jam 3 berapa ya waktu itu? Jam Hampir 3-an. setengah 4, Jam 3 lebih sekian gitulah. Karena aku ingat waktu itu subuh di lapangan kota. Soalnya Mas Wendy sempat subuhan di lapangan kota. Sebelum subuh kita udah berangkat waktu. Memang trekkingnya itu dia agak memutari Gunung Kembar 2. Iya, Dan posisinya jalan setapak dan sampingnya pun jurang. betul. Jadi aku kemarin tuh waktu kesana itu agak aduh, gimana sih ini jalannya kok Teratapan kayak gitu ya? teratapan gitu. Oke. Cuma kalau aku sih kerasa sih enggak gitu. Nah, kan Mas Baim sadar dengan sosok tersebut kan. Mas Baim diam. Terus aku tanya, Mas kenapa? Mas Baim cuma diem terus, oh iya aku tahu kok aku gitu. Soalnya aku lihat juga waktu itu. Tapi aku ngerasa aku kayak ya udah, soalnya dia cuma diem tok. Nah, tapi Mas Baim itu ngomong setelah kita jalan beberapa, mungkin sekitar 10 atau 15 meter, dia itu ketawa anjrit gitu loh katanya. Ya aku lupa Mas Baim waktu itu kan ngomong di live ku TikTok. Ya aku sempet kayak aku nggak denger Mas, aku gitu. Aku juga nggak denger sih di situ. Padahal posisi paling belakang sampean kan. Benar. Ya waktu kita summit, untuk navigatornya Mas Baim, terus belakangnya Mas Baim itu aku, belakangku itu Aji, terus paling belakang Mas Wendy. Tapi biasanya sih waktu itu naik cuman karena aku bingung jalannya ini terlalu sempit, jadi aku hati-hati, gue lebih fokusku ke jalan. Waktu itu. Soalnya emang kerasa, aku ngeliat Mas Baim juga kan. Mas Baim tuh jalan dikit toleh-toleh ngeliatin gitu. Gara-gara Mas Baim gitu aku ikut-ikutan toleh-toleh. Nah itu mungkin ya efeknya, jadi ikut-ikut kayak aduh aware gitu, ada apa gitu. Padahal kayaknya mungkin nggak ada apa-apa sebenarnya sih, kayak mungkin ya, tapi kita nggak tahu. Kita di sini niatnya kan nggak ada menantang atau nggak ada apa, kita di sini niatnya cuma mau menikmati alam, kita main, kita jaga kesopanan, kita main di sini kan, kita ini sebagai tamu, jadi kita jadi tamu yang baik. Kita nggak ganggu, kita nggak niat apa-apa, kita nggak ganggu. Jadi mohon maaf kalau mungkin kita nggak sengaja mungkin, atau mungkin kelakuan kita bikin Ada yang salah ada gitu yang ya. salah, terus bikin yang marah atau gimana, kita mohon maaf. Kita nggak sampai nggak ada, cuman kita sini cuma mendaki aja. Iya. Tujuan kita cuma mau ke Arjuna waktu itu sudah. Nggak ada Betul. apa-apa. Terus kalau untuk Aji sendiri, dia kan sama sekali kayak nggak memikirkan hal yang Ya, aneh-aneh kan. Aji. Jadi kalau Aji itu dia taunya
orang jalan. Oh yang di tenda ini berarti. Gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya, ini aku ngerasa juga kalau energinya itu ngumpulnya ke tenda Mas Baim. Saya ngerasanya. Memang ini. Iya kan? Memang aku kerasa di situ soalnya kan kalau di sini enggak, aku kerasa kok di sana. Iya kan? Di sana. Soalnya kan waktu itu kebetulan juga Mas Baim ini lagi ulang tahun teman-teman. Ya, guys, 19 September. Ya 19 September. Ulang tahun. Ya mungkin Mungkin. karena itu ya akhirnya Ya. banyak yang tertarik mungkin. Momennya dia itu. Iya. Terus apalagi ya kemarin itu waktu di kalau untuk camp area, yang aku bilang. Oh, Nah, itu. jadi ini ada Kita semua cemas loh itu nyariin loh. Iya. Gitu. Jadi kan ceritanya waktu Angin kenceng, hujan lagi. ya gerimis ya. Gerimis. Gerimis. Jadi ceritanya itu waktu di tenda kan kita ngobrol-ngobrol kan bertiga, aku, Mas Bandi sama Aji. Nah, Mas Baim lagi sibuk masak, kita gak bantuin, kita malah ngomong, kita ngobrol. Nah, habis ngobrol selesai, aku kan keluar kencing kan. Set kencing kelar, Mas Baim nyusul, rupanya masaknya udah selesai kan. Nah, setelah itu aku ngecek lah si anak yang tendanya frame-nya rusak Oh, itu. yang merotol itu. Iya, soalnya kan aku ya memang bukan rombongan kita ya, cuman kan ya khawatir juga. Jadi aku ngajak Mas Baim, Mas ayo lihat anak yang tadi, aku gitu. Nah habis ngeliat rupanya mereka tuh tidur di bawah flysheet. Dan waktu itu keadaan suhunya berapa Mas waktu itu ya? Wah, 11-12 bayangin ya. waktu itu gerimis terus angin lagi Angin. dan dia keluar. Iya, soalnya aku kebelet kencing, terus ya udahlah. Habis kencing muter sampai tulisan plakat Lembah Lengkean. Nah sampai situ udah kan kita balik ke tenda. Nah pas balik ke tenda, set jalan sandalku nih licin. Aku tuh agak muter-muter habis kencing tuh gara-gara sandalku nginjek sesuatu, kakiku kena. Akhirnya kan aku ngosek-ngosekin kakiku ke rumput yang basah kan, buat membersihin itu. Aku soalnya nggak tahu itu apa. Takutku kan ranjau kan. Ranjau artinya Iya. Nah gitu. Aku kan ya wanti-wanti aja. Soalnya aku nggak berani ngelihat itu apa gitu kan. Ya, setelah akhirnya tak bersihin sambil ngeliat anak itu. Terus Mas Baim nyusul. Setelah sampai Lembah Lengkean, terus kita balik tenda. Sandalku kan licin otomatis kan. Sandalku lepas, putus sandalku. Sandalku putus. Nah, aku balik badan hadap kiri. Aku ngeliat sandalku ada, aku ambil, aku giniin, aku pasang lagi, aku taruh, plek. Terus tiba-tiba aku kaget, orang-orang tuh ada di sebelah kananku. Nah, dan di situ aku nggak sadar kalau lupa nih posisiku. Jadi kan besok pagi aja aku videoin. Nah, harusnya kan ada satu cekungan naik terus tenda kita. Nah, aku baru mau turun sini, tapi tiba-tiba aku pas sadar itu, aku sadarnya tuh diomongin Mas Baim sama Aji. Dibilangin Mas Baim sama Aji, katanya aku arah hampir trek lengkehannya agak sana. Padahal itu aku cuma balik badan, ngambil sandal, pasang sandalku putus, udah tak sadar, terus tiba-tiba lampu nyorot. Aku kan kaget ya, loh. Aku kaget nih, kok kalian berempat? Aku mikirnya dari situ loh. Kok berempat? Bertiga. Kok mereka bertiga? Orang di sana sejak kapan keluar tenda gitu. Soalnya aku taunya tuh Mas Baim tuh masih di depanku. Jarak kita lo gak jauh, cuman deket kok jaraknya. Kita jalan itu gak jauh. Terus ya aku kayak gitu, kok Mas Baim tiba-tiba di kananku. Aku sempat tingguin, diem kan. Aku kan diem. Aku mikir, mang dengar aku sopo. Tapi aku yakin gue Mas Baim. Enggak, waktu itu sih aku ingat kamu kan lama tuh keluar kan. Terus ke posisi hujan itu gerimis. Lah aku sama Aji masuk aja kalau iki dian iki hujan iki. Yus, aku sama Aji itu keluar nyariin iki di mana sana nggak ada, sini nggak ada, situ ada. Waktu noleh di situ kelihatan kamu. Lah aku waktu keluar Mas Baim juga ikut. Saya ingatku loh ya. Itu. Kayak aku kan ya pakai jaket ini, pakai dalaman kuning, pakai sarung ini juga aku. Tahu-tahu kamu di tengah. Padahal aku nyari ndek kono. Perasaan anak itu mau ke sana iku lah ini. Kok seneng kono. Tuh langsung tak samperin sama Aji.
Wah, jadi aku kagetnya di situ, shock gitu loh. Kok tiba-tiba muncul ya sebelah kanan, padahal tadi pada di tenda semua Ya, kan. kan kita khawatir waktu itu kan posisi gerimis terus Tapi bener, angin. habis itu kan aku panas. Ya, ya. Nah, dan itu sadari ketika setelah 1 minggu ya. 1 minggu kita setelah kesana kan aku live Ya. TikTok. Itu aku live sama Mas Baim, terus kebetulan ada Aji, ada sampean nggak sih? Lupa tuh kayaknya ada kayaknya. Kayak Mas Fendi ada juga di liveku. Terus ya itu deh dibahas. Terus aku ya baru sadari di situ kalau tempatku bener sandal pindah lokasi. Di situ. Oh iya, yang terakhir ini pas kita pulang hampir masuk ke pohon apa tanjakan akar setelah lembah lengkean ini. Kan aku sempat mau pipis kan. Nah aku udah prepare nih mau kencing kan. Terus aku ngomong, anjir nggak jadi ada orang. Ingat. Oh iya Iya kan. Aku kan mau kencing di pakis-pakis. Terus aku nggak jadi kan gara-gara aku ngomong, nggak jadi, nggak ada orang aku gitu. Terus aku pindah tempat. Nah pas aku pindah tempat tak lihat, bukan orang. Masih di pakis-pakis berarti ya. Iya. Ya kalau untuk selama Arjuna kemarin cerita kita masih itu aja, dan semoga aja di Jumat Kliwon ini ya kita nggak kejadian aneh-aneh ya. Dan semoga kita nggak ganggu, kita menghormati sekali apa yang ada di sini. Kita ini sekali lagi kita ini tamu. Iya betul. Kita amit-amit semua di sini. Kita permisi. Itu karena kita ini kan tamu kan bukan rumahnya. Betul. Jadi kita jadi tamu itu harus yang baik. Gitu ya. Oh iya, ada satu lagi. Banyak sekali. Sebentar, lagi kan. Jadi untuk pendakian kali ini, aku itu nggak berangkat dari Blitar itu pagi. Jadi aku memilih untuk nginep di warung-warung sekitar base camp. Nah, kemarin ya ini. Iya, kemarin Tanggal 8 September ya. Iya, tanggal 8 September. Ini 9 September soalnya. Itu ada sedikit kejadian yang agak ganjel ya di hatiku sebenarnya. Apa itu? Jadi kan sampai di warung, itu kan aku sendiri kan Mas. Sampai di warung itu sendiri, tidur sendiri, bener-bener gak ada pendaki lain. Ada pendaki lain, cuman di warung sebelah. Nah di situ itu malamnya sekitar jam 9:30, ibu warungnya itu balik sama bapaknya. Jadi aku ditinggal di warung itu sendiri. Dia balik aja gitu, tahu-tahu. Dia balik. Dia udah ngomong ke aku, Mas saya tinggal ya, berani kan gitu. Maksudnya? Bapaknya bilang gitu kan. Aku, oh enggak berani Pak, aku gitu kan. Nah setelah itu beliau meninggal, terus aku langsung prepare tidur kan. Terus aku posisi tidur. Jadi kan di belakang kepalaku ini itu kamar mandi teman-teman. Nah di belakang kamar mandi itu ada kebun kentang. Aku ingat banget kok. Nah pas malamnya tiba-tiba itu ada suara. Pertamanya suara kayak ketok-ketok. Kayak kan kamar mandi itu kan kayak dari triplek. Nah itu kayak di tok. Itu terus. Oh iya? Iya. Tapi aku nggak ngeliat jam. Kayak jam berapa aku nggak ngeliat. Tok terus dari triplek, pohon, terus pintu kamar mandi kan kayak dari seng gitu. Jadi dok. Masa? Coba ini tuh pas di belakang kepalaku. Masa? Sumpah. Wow. Besok aja kita sama lihat aja lokasi ini. Tempat kita ngisi air juga tenda sebelah ini. Oke. Nah, setelah pokok intinya itu suara itu muncul ketika motor gak lewat. Nah, udah malam banget berarti ya. Iya, pokok ada motor satu lewat. Berhenti nanti 5 menit bunyi lagi. Kayak gitu terus. Aku mikirnya ketok-ketok itu burung. Aku tetap positive thinking kan, burung pelatuk kan, tuk gitu.
mikirku gitu. Hmm. Cuman aku tahu burung pelatuk itu kalau ngetuk itu kenceng, ter. Gitu ya. Oh iya. Oke. Nah, di situ aku mikir apa ini gitu kan. Penasaran Udahlah. juga ya gitu. Penasaran tapi aku kayak agak gimana, cuman tak biarin. Dah setelah itu hilang suaranya, nggak ada lagi. Selang nggak tahu berapa jam, iku ada suara keliningan sapi yang gede. Tong 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 tong. Masa? Iya, dari arah kebun. Hmm. Sedangkan kebun itu kan kebun udah ketata, nggak mungkin dong ada sapi. Kalau di logika gitu. Kira-kira jam berapa sih? Nggak tahu, aku nggak lihat jam sama sekali. HP ku di saku dan aku nggak berani buka mata. Soalnya iku aku tidur, aku langsung madep ke tasku carrier. Jadi tasku carrier tak taruh sebelahku. Aku langsung madep ke carrier aja. Soalnya ya agak serem memang ya. Nah wes, ikut terus bunyi terus sih kayak jalan. Aku mikirnya gini, apa mungkin anjing ya dikasih kelintingan, cuman mosok anjing dikasih kelintingan sapi. Aku mikirnya di situ. Tak pikir, hilang wes suaranya. Agak malam yo cuma ada suara-suara burung yang bikin agak serem. Mari ngono, ono maneh iku suara nganu. Cewek ngobrol. Oh ya? Dari arah kebun, sumpah, Masa itu dari arah kebun. Gak bohongan. jam berapa? Nggak ngerti. Pokok itu aku terakhir Tahu lah ikut cewek. jelas suara nih ngobrol. Ngobrol gimana? Ngomong opo ki gak kena. 2 orang pokok suaranya. Oh iya? Iya, 2 orang di arah kebun itu. Kamu kan berarti warung yang seberangi base camp kan? Iya, warung seberang Seberangi base camp kan? Betul. Oh iya. Berapa yang kebun sih? Iya kan. Nah, itu dari arah kebun. Aku mikir, hah, masa wong matun? Jadi orang matun itu orang yang kerja di kebun. Masa jam segini? Tapi aku gak berani lihat jam. Soalnya HP ndek saku. Aku males gerak aku isan. Kayak anjir lah, gak obah aku meneng ae wis aku gitu kan. Wis lah, itu terakhir aku sadar. Terus paling enek suara kayak gemlodek-gemlodek nih sekitar arah sepeda motorku. Tapi ya aku positive thinking iku lenggak kucing tikus. Nah, setelah suara cewek, aku sek tidur sampai rombongan masih datang. Rombongan masih tenda sebelah kita datang. Sholat subuh itu aku melek baruan. Tapi aku badanku enak sih buat tidur emang. Tapi nggak tahu kenapa hari ini buat trekking lemes. Sampai kita ini tadi trekking berapa? Hampir 6 jam ya. 5 jam 40 menit. 5 jam 4. Padahal yang bebannya sama kayak yang kemarin pada. Iya, bebannya sama, malah seharusnya lebih ringan. Soalnya tasku yang kecil kan dari bawah udah tasmu bawa Mas udah tak bawa seharusnya. Aku bener-bener aku rasaku lemes, terus tasku kayak berat banget. Gak harus sih. Awalnya jujur ya, yang suara lonceng, ngira aku suara loncengku. Oh, ya, Tapi suaranya nggak kayak gitu. Lonceng kan tong 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 iya. ting ting gitu. Mana ya contohnya ya? Di tas juga ya. Nah ini, contohnya kayak gini. Itu suaranya Tong 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 tong. bener-bener kelintingan sapi. Oh. Real loh. Asli, aku yakin itu kelintingan sapi. Nah, tapi posisinya di sekitar base camp nggak ada kandang sapi. Wow. Wah, jam berapa kira-kira? Nggak Malam ngerti. banget pasti. Malam banget. Pasti ini di atas jam 11 harusnya. Oh ya? Harusnya. Soalnya itu aku sempat tidur, terus aku kebangun gara-gara suara ketok-ketok. Oh, ketok-ketok di kamar mandi itu. Di belakang kamar mandi sama di pohon. Oh gitu. Pokoknya gara-gara itu aku akhirnya bangun. Tapi kan warungnya tuh ini warung kan. Iya. Maksudnya dia nggak ada warung lagi di sana. Maksudnya dia bukan warung yang satu-satunya di situ. Betul. Sampingnya ada kan. Iya. Nah, masalahnya orangnya pulang semua. Gitu. Nah, terus selain itu, selain orangnya udah pulang semua, ada satu warung yang buka itu di seberang dari warung yang tak buat tidur. Oh. Itu memang banyak orang. Cuma sampean tahu sendiri kan, ini tadi kita pendakian gak ada cewek. Iya. Gitu sih. Iya. Yang tak pikir. Nggak ada cewek ya pendakian tadi ya? Iya, pendakian kali ini tuh pure gak ada cewek sama sekali. Semuanya cowok. Iya juga sih.
ada cewek di Lengkehan sekarang karena yang 3 hari 2 malam. Oh iya. Betul. Sekarang masih ada satu rombongan di depan kita ini, itu ada ceweknya. Ya ada satu. Tapi udah pindah nih kayaknya. Udah pindah ya. Ih nggak ada tadi tak lihat. Sama tadi ada cewek juga yang nempatin tempat kita waktu yang cerita ini. Tapi tempat kita kosong sekarang. Sumpah, Kosong. gimana kalau kita pindah? Oh no. Terus apa ya? Ada satu kejadian yang ini nggak tahu ya. Banyak ya. Wow. Satu lagi yang masalah tenda. Hmm. Kita sebelum sampai Arjuno kan sampean bilang kalau sampean Heeh. ngambil itu terus sampean lupa nggak Yo, ditutup. aku ngambil sarung tangan. Aku lupa memang nggak tak tutup. Itu tenda sini kan? Tenda sini. Masalahnya yang buka semua. Oh iya? Tenda Mas Baim buka, tendaku sini buka. Oh iya? Sumpah. Mas Baim Dewi Karaji sing ngomong. Jadi sampai belakang ini buka. Terus Mas Baim berspekulasi karena katanya itu kayaknya memang tempat yang kita tiduri itu memang jalannya mereka. Oh. Makanya dibuka gitu. Tapi memang waktu kemarin kita nggak kehilangan barang satupun ya Mas. Iya Ya? sih, Cuma alhamdulillah. tendanya aja kebuka tiba-tiba. Jadi Alhamdulillah outer, aja ada. inner sama pintu belakang ini kebuka semua. Sampai pintu yang belakangnya lagi, outernya itu Oh, iya? kebuka semua. Tak pikirin itu. Makanya pas kita datang kan kebuka di sana. Oh, Tuh rupanya kebuka gara-gara itu. wow. Ya semoga aja. Moga-moga aja kasus yang di Selamat itu nggak sampai ke sini. Iya yang maling carrier itu. Ya. Maling carrier cuma ditinggalin apa? Jas hujannya. Jas hujannya tok, bayangin. Ya apa sih bahasanya? Jas hujan itu. Apa sih? Nggak usah dibilang malah Iya, mikir iya. aku. Juga sih. Rain cover. Rain cover ya, rain cover. Astaga. Jadi yang kayak kasusnya yang di Selamat itu, mereka itu bawa berapa carrier kan, dia tinggal sumit, disisain cuman rain covernya doang. Dicantolin di Bunga Deluis ya. Yes. Gitu. Terus ada Gila. lagi kemarin kejadian di Selamat lagi, itu ada mbak-mbak carriernya hilang. Temennya satu grup itu carriernya hilang sama sleeping bag bulu angsa. Oh iya yang itu mahal. Ya Katanya dia bilang. gila, yang tak kirim ke grup. Makanya kemarin aku sempat ngomong, Rek, kayak kita beli gembok deh. Oh iya iya. Iya, serem banget. Gila, masa Jadi, sampai segitu parahnya. Di gunung Ada mahal. selain binatang dan benda halus yang agak kita hindari, manusianya ini juga agak serem nih. Iya guys. Gitu. Aduh. Ada aja orang-orang ini. Makanya Kesempatan. itu loh. Karena mereka tahu, karena orang-orang ini kan carriernya paling enggak harganya kalau dijual lepas pun 100 200 pasti laku. Iya, pasti. Apalagi kalau bermerek kayak Osprey, Valraven, Eiger pasti 500 pasti udah lepas. Iya. Ada yang lebih. Ya, semoga aja di pendakian kita kali ini di Jumat Aman. Kliwon Ya. tidak ada sesuatu yang Semoga pendakian kita di hari ini aman, Amin. dilindungi Allah Subhanahu wa taala. amin amin Gak ada kejadian janggal, gak ada kejadian yang aneh-aneh. amin amin. Semua dilancarkan pokoknya. Kita di sini Amin. cuma tamu, kita permisi baik-baik. Kalau kita ada salah, kita mohon maaf. Maaf. Oke, kayaknya untuk Hmm. cerita kali ini cukup dapat sampai di sini ya teman-teman. Ya, dan Ini semoga udah jam aja nggak 8 ada juga. kejadian yang aneh-aneh dan kita Semoga mau malam ini langsung juga aman-aman aja. kita mau langsung tidur juga. Soalnya lumayan dingin ya Mas. Kita, Ini sampai luar tenda kita dikasih ini ya, flysheet. kita kasih flysheet. Jadi Karena- tadi saking kencengnya angin, rasanya itu sampai masuk kayak kipas angin, anginnya gila. Kayaknya segitu dulu teman-teman. Jadi see you di next cerita kita. Spesial